Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang para dewan juri yang terhormat dan semua yang berpartisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum melanjutkan pada debat dengan mosi yang sudah ditetapkan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widya Indriani selaku pembicara pertama. Selanjutnya terdapat Saudari Dina Desvita Pramesti Putri sebagai pembicara pro dan Saudari Fatimah selaku pembicara kontra. Bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh saya sendiri sebagai pembicara pertama. Adapun topik yang akan diperdebatkan adalah mengenai perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Terlebih dahulu dijelaskan mengenai HTI, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia, merupakan salah satu ormas yang bergerak dalam bidang keagamaan Islam. Ormas ini dikatakan memiliki kaitan erat dengan Hizbut Tahrir di Palestina yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 1953. Hal yang menjadi kontroversi dari keberadaan HTI adalah tujuannya untuk menyatukan seluruh umat muslim menjadi satu kesatuan sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islamiyah. Selanjutnya mengenai PKI yang adalah Partai Komunis Indonesia, merupakan partai politik yang sudah tidak dibenarkan lagi keberadaannya atau dapat dikatakan sudah bubar. Seperti yang tersebut dalam namanya, PKI menganut ideologi komunis yang bertabrakan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. PKI menjadi bagian dari catatan sejarah yang kelam bagi bangsa Indonesia. Peristiwa G30S yang dikaitkan dengan PKI sampai saat ini masih mendapatkan kutukan dari masyarakat karena penggambaran kekejiannya PKI yang dinyatakan dalam film. Apakah kaitannya antara HTI dan PKI dengan perampasan politik? Adalah bagaimana regulasi yang berwujud dalam peraturan perundang-undangan mengenai larangan partisipasi para ex-HTI dan PKI dalam dunia politik tidak dapat dilakukan. Dalam negara yang menjunjung tinggi nilai demokrasi dan Pancasilais, apakah hal tersebut merupakan langkah yang tepat? Pembicara pro dan kontra akan menyampaikan pernyataannya mengenai hal tersebut. Saya Dina, saya setuju dengan mosi yang diberikan mengenai perampasan hak politik kepada mereka para ex-HTI dan PKI. Karena RUU Pemilu yang sekarang sedang digarap dan diusung pemerintah mempunyai tujuan untuk mempertahankan suatu ideologi yang amat melekat bagi bangsa Indonesia, yakni ideologi Pancasila. Jika dilihat dari riwayat organisasi, HTI dan PKI memiliki riwayat tidak baik terhadap bangsa Indonesia. Seperti HTI yang memiliki tujuan politik untuk terciptanya kekuasaan khilafah dunia atau negara Islam internasional. Sehingga tujuan HTI sangat bertentangan dengan NKRI dan mengancam ideologi bangsa Indonesia. Secara kelembagaan, Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI sudah dibubarkan. Tetapi faktanya, para anggota HTI masih terus melakukan gerakan di bawah tanah untuk melakukan rekrutmen anggota. Meski wadahnya sudah ditutup, gerakan tersebut sama sekali tidak berkurang. Pengajian terus bergerak. Tiap jamaah wajib merekrut anggota baru. Kalau rekrutmen terus dilakukan, lambat laun kekuatan mereka akan muncul lagi. Ketika mereka punya kekuatan, revolusi itu pasti akan dilakukan. Alasan mendesak HTI harus dibubarkan dan perampasan hak politik ex-HTI adalah karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Menurut saksi ahli, kelompok ini punya paham kafir mengkafirkan dan tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin. Letak bahaya KTI lainnya yaitu pertama, membuat seorang muslim mengalami lompatan ideologi yang tadinya hanya mengenal Islam sebagai ritual ibadah, berubah menjadi pemikiran bahwa Islam adalah ideologi yang mampu menawarkan solusi jitu dibanding komunis dan kapitalis. Kedua, kelompok HTI sangat berbahaya karena membuat seorang melek politik. Bagi kaum sekularis, amat berbahaya jika umat Islam paham dunia perpolitikan. Jika mereka paham mengenai politik, maka tidak bisa ditipu lagi dengan adanya sembako atau mungkin janji-janji manis. HTI dapat melakukan aksi turun ke jalan dan penyebaran buletin al-Islam. Dua cara ini dapat mempengaruhi opini publik yang menimbulkan perpecahan. Begitu pula organisasi PKI, yang juga melenceng dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pengurus dan anggota yang bertolak belakang dengan 4 konsensus dasar negara, bahkan hendak menggantinya. Padahal secara normatif, semua warga negara Indonesia harus patuh terhadap konstitusi dan mengakui ideologi negara. Partai Komunis Indonesia atau PKI tidak boleh kembali muncul di Indonesia.
Karena dari segala aspek teologi, sosial, politik, dan sejarah yang diajarkan, paham ini sangat bertentangan dengan ajaran Indonesia sebagai negara demokrasi dan berideologi Pancasila. Dari segi teologi, komunisme telah melawan prinsip ketuhanan. Hal ini karena komunisme tidak mengenal adanya Tuhan, sedangkan Indonesia dalam sila pertama Pancasila yakni ketuhanan yang Maha Esa. Dari segi sosial, komunisme mengajarkan pertentangan kelas, sedangkan di Indonesia tidak menanamkan prinsip itu, tidak ada pertentangan kelas. Dari segi politis, komunisme jelas mengajarkan bagaimana melakukan agitasi dan propaganda kepada lawan politik, sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan. Pasalnya, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran dan jujur termasuk dalam berpolitik, seperti adanya asas luber dan jurdil. Dilihat juga dari segi sejarah, PKI sudah membawa sejarah kelam terhadap bangsa Indonesia. Kerusuhan terjadi di mana-mana. Pembunuhan berantai dan hal-hal keji yang dilakukan PKI terhadap masyarakat Indonesia amat sangat tidak bermoral. Pada RUU Pemilu ada ketentuan mengenai syarat peserta pemilu, baik pilek, pilpres, dan pilkada. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 182 ayat 2 dijelaskan bahwa ex-HTI dan PKI dilarang ikut pemilu, alias tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam pilek, pilpres, dan pilkada. Larangan bagi ex-PKI diatur dalam pasal 182 ayat 2 huruf Romawi 2 yang berbunyi bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan organ yang terlibat langsung dalam G30 SPKI. Lalu, bunyi ketentuan terlibat HTI di poin selanjutnya adalah bukan bekas anggota Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Oleh karena itu, saya, Dina Desta Pramesti Putri, menegaskan sekali lagi bahwa saya setuju dengan upaya perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat RUU Pemilu. Hal tersebut merupakan salah satu jalan yang paling baik dan jalan yang paling aman, serta merupakan upaya preventif yang dilakukan pemerintah untuk mencegah dan memutus penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, serta untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya Fatimah. Saya menolak dengan tegas mosi yang ada. Perampasan hak politik kepada para mantan HTI dan PKI merupakan gambaran jelas tentang pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia sendiri amat menjunjung tinggi pengungkapan pendapat yang mana juga berhubungan langsung dengan hak asasi manusia yang sudah ada sejak manusia dilahirkan. Pancasila yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Hak demokrasi juga dinyatakan dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Hak atas berpendapat ini juga diperkuat melalui pasal 28E ayat 3 yang mengumpulkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kemudian penafsiran ini dari pasal tersebut diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum pasal 1 ayat 1. Kemerdekaan menyampaikan pikiran secara lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Perampasan hak politik bagi mereka, para ex-HTI dan PKI yang amat sangat mencoreng nama besar demokrasi dan hak asasi manusia. Di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang adanya pemilu, yaitu di bab 7B, pasal 22E, yaitu tentang pemilihan umum. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Jika dilihat juga dari urgensi revisi undang-undang ini juga tidak terlalu memaksa, karena menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan bahwa undang-undang yang masih bisa digunakan 3-4 kali lagi. Ini membuktikan bahwasannya revisi undang-undang pemilu ini tidak begitu mendesak. Perampasan hak politik ini juga melanggar hak politik bagi mereka para ex-HTI dan PKI. Seperti pembahasan sebelumnya yang menyatakan bahwa revisi undang-undang ini tidak begitu urgen untuk dilakukan. Lalu perevisian undang-undang pemilu ini apakah memiliki kepentingan di dalamnya? Dengan ini pula saya menyanggah dengan tegas pernyataan Saudari Dina yang menyatakan bahwa perampasan hak ini semata-mata hanya untuk melindungi ideologi Indonesia. Jika memang ingin mempertahankan ideologi bangsa Indonesia, seharusnya peraturan yang dibuat untuk keseluruhan saja, bukan hanya untuk 2 organisasi yang disebutkan. Hal ini juga menurut saya merupakan tindakan diskriminasi terhadap golongan tertentu, karena sangat terlihat penyudutan terhadap suatu golongan, di mana perwujudan asas pemilu luber jurdil yang menjadi landasan pelaksanaan demokrasi bangsa.
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekjen Perindo Ahmad Rafiq. Beliau menyatakan bahwa yang dilarang itu organisasinya, bukan orangnya, kecuali hukum menyatakan bahwa seseorang itu dicabut hak politiknya karena melanggar pelanggaran yang serius. Jadi, alasan-alasan mengenai pencapaian keinginan untuk bisa mempertahankan ideologi menurut saya hanya alibi semata. Karena sudah dengan jelas disebutkan organisasinya saja yang terlarang, bukan orang-orang yang pernah mengikuti organisasi tersebut. Negara tidak seharusnya memukul rata setiap orang atau setiap individu yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu. Bahkan HTI dan PKI dinyatakan melakukan tindak kejahatan. Gen 100 Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi, suatu perbuatan tindak pidana tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Sifatnya individual, bukan kelompok. Jika perevisian RUU Pemilu ini tetap diteruskan, ini artinya pemerintah Indonesia sudah secara gamblang mencoreng nama baik demokrasi dan menutup rapat-rapat hak asasi manusia serta pemilihan berjalan secara otoriter. Sekian. Berdasarkan pada pemaparan dari kedua belah pihak, Saudari Dina Deswita menyatakan bahwa pengadaan rancangan undang-undang pemilu yang membatasi hak politik untuk para mantan ex-PKI dan HTI bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan berpendapat, namun melihat impact positif yang terjadi dan juga sejarahnya memang terlihat sekali perbedaan ideologi yang amat mengancam bagi bangsa Indonesia. Dalam pemaparannya dikatakan bahwa masing-masing golongan masyarakat tersebut memiliki letak bahaya yang berpotensi mengancam ideologi bangsa kita. Maka dengan adanya rancangan undang-undang ini merupakan langkah yang tepat demi keadaan bangsa yang damai. Pernyataan tersebut disanggah dengan tegas oleh Saudari Fatimah dengan pemaparannya yang menyatakan bahwa perumusan RUU tersebut menjadi tanda dari buruknya perwujudan demokrasi di Indonesia dan juga bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada diri manusia. Ia juga mengatakan jika urgensi dalam RUU Pemilu tidak begitu mendesak bagi keberlangsungan negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa pemerintah tidak seharusnya memukul rata siapapun yang terkait dengan HTI maupun PKI merupakan pelaku kejahatan, dan intervensi pemerintah yang otoriter sangat terlihat dengan menghalangi hak-hak rakyatnya. Setiap warga negara Indonesia harus menjaga ideologi Pancasila dalam hidupnya. Pemerintah yang merupakan pembuat kebijakan harus memposisikan dirinya demi kepentingan rakyat. Adapun rakyat tersebut tanpa dibatasi atas suku, ras, budaya, ataupun golongan manapun. Sekian dan terima kasih.